guys, welcome back to my channel. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia lagi, yaitu dengan tema kalimat. Happy watching! Yang kita tahu yaitu kalimat sendiri bermakna suatu bahasa terkecil yang mengungkapkan suatu pikiran yang utuh, baik secara lisan maupun tulisan. Ada beberapa tokoh yang menjelaskan makna dari kalimat sendiri. Di sini ada 5 tokoh. Yang pertama yaitu Krida Laksana tahun 2001. Dia mengungkapkan bahwa kalimat yaitu suatu bahasa yang relatif berdiri sendiri. Adapun yang kedua yaitu dari tokoh yang bernama Keraf tahun 1984. Dia menyebutkan bahwa kalimat itu bermakna suatu bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan. Dan yang ketiga yaitu dari Alwi dan kawan-kawan. Dia menjelaskan bahwa kalimat yaitu diucapkan dalam suara naik turun dan keras maupun lembut, yaitu dengan intonasi. Adapun yang keempat yaitu dari tokoh yang bernama Darjo Widodo. Dia sendiri menyatakan bahwa bahasa itu adalah bagian terkecil dari suatu ajaran. Dan ini dikemukakan di tahun 1988. Yang terakhir yaitu dari tokoh Slamet Maulana. Dia menjelaskan bahwa kalimat yaitu pemakaian kata yang berlagu yang disusun menurut sistem bahasa. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kalimat. Di sini unsur kalimat dia memiliki 5 aspek. Yang pertama yaitu subjek, yang kedua yaitu predikat, yang ketiga yaitu objek, yang keempat yaitu pelengkap, dan yang kelima adalah keterangan. Ada pula subjek. Yang kita ketahui subjek adalah orang yang melakukan atau bisa disebut tokoh yang melakukan suatu kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu predikat. Predikat adalah kata kerja yang dilakukan. Itu contohnya ada bekerja, berlari, menanam, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada objek. Objek yaitu pacuan atau tujuan dari subjek menuju ke benda tersebut. Bisa dibilang contohnya seperti saya menanam bunga. Ada pula subjeknya itu saya dan objeknya itu bunga. Jadi saya melakukan sesuatu terhadap objek tersebut. Yang keempat yaitu pelengkap. Pelengkap sendiri yaitu biasa hanya unsur untuk menambahkan supaya kalimat itu menjadi lebih lengkap. Itu terdiri dari macam-macam aspek. Dan yang terakhir yaitu keterangan. Keterangan di sini dia bisa berbentuk tempat, waktu, keterangan cuaca atau yang lain-lain. Pola kalimat terdiri dari bermacam-macam. Yang kita tahu kalimat terkecil di dalam bahasa itu terdiri dari subjek dan predikat. Ketika dia terdiri dari subjek dan predikat, dia bisa dinamakan dengan kalimat. Nah, dari situ kita bisa mematokkan kalimat itu terdiri dari subjek dan predikat. Minimal terdiri dari subjek dan predikat. Sedangkan pola kalimat itu ada banyak. Yang pertama ada SP, subjek predikat. Yang kedua itu ada SPO, subjek predikat objek. Yang ketiga yaitu SPOK, subjek predikat objek keterangan. Ada pula SPPL, yaitu subjek predikat pelengkap. Dan masih banyak lagi. Kalian bisa menyusunnya. Karena bagian terkecil atau minimal dari sebuah kalimat yaitu terdiri dari subjek dan predikat. Ada pula di sini yaitu jenis-jenis kalimat. Jenis kalimat di sini terbagi menjadi 2, tunggal dan majemuk. Sedangkan majemuk itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah majemuk setara, yang kedua adalah majemuk bertingkat, yang ketiga adalah majemuk rapatan, yang keempat yaitu majemuk campuran. Seperti yang kita tahu, kalau tunggal yaitu tadi yang di awal yaitu
kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Dia memiliki satu pola, sedangkan majemuk dia memiliki lebih dari satu pola, dua pola, apapun lebih. Di sini saya akan memberikan contoh saja dari yang pertama, yaitu pola majemuk yang bertingkat. Contohnya seperti saya pergi dan adekku tidur. Seperti itu, karena kalimat majemuk bertingkat yaitu dia memiliki makna kumpulan atau dua dari kalimat tunggal. Yang kita tahu adalah kalimat tunggal adalah memiliki satu pola, yaitu subjek dan predikat. Saya pergi ke sekolah, sedangkan kakak saya pergi bekerja. Yaitu tadi adalah contoh kalimat majemuk setara. Ada ketiga, yaitu majemuk rapatan. Contoh dari ini yaitu Dedi setiap hari hanya bekerja, makan, dan tidur. Jadi di sini makna dari kalimat majemuk rapatan yaitu dia memiliki satu subjek dan melakukan banyak pekerjaan. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu kalimat majemuk campuran. Di sini kalian bisa membuat contoh sendiri. Saya akan menjelaskan apa itu kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran yaitu campuran antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Ketika majemuk bertingkat dan majemuk setara digabungkan, dia menjadi kalimat majemuk campuran. Ini adalah bahasan terakhir saya, yaitu ciri-ciri kalimat. Yang kita tahu, ciri-ciri kalimat itu ada banyak, tetapi saya hanya mengambil kesimpulan atau garis besarnya saja. Yang pertama, kalimat itu diawali dengan huruf kapital, selalu diawali dengan huruf kapital, dan selalu ada tanda baca. Yang pertama tanda baca titik untuk mengakhiri kalimat. Yang kedua adalah tanda koma yang biasa untuk menjeda sebuah kalimat, dan yang lain-lain. Ada pula yang kedua, yaitu dia memiliki intonasi jika itu diucapkan secara lisan. Yang ketiga yaitu dia memiliki pola dengan sedikit-dikitnya memiliki subjek plus predikat. Yang terakhir yaitu dia memiliki fonem dan morfem. Demikian bahasan saya kali ini. Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Apa yang ingin kalian bahas lagi? Silakan tanya kepada saya. Terima kasih.